Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Wangsa numpak sepur, sing poso aja lali sahur. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kultum hari ini piranti-piranti maghfirah di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atani Jibrilu faqala man adraka syahra ramadana famata falam yughfar lahu fa ab'adahu Allahu qultu amin. Jibril mendatangiku seraya berkata, barang siapa mendapati bulan Ramadan lalu ia mati dan tidak mendapatkan ampunan, maka Allah akan menjauhkannya dari rahmatnya. Aku pun mengucapkan amin. Hadis riwayat Tabrani dan disahihkan Ibnu Hibban. Jika kita harus mengoptimalkan piranti-piranti yang dapat mendatangkan ampunan dari Allah, maghfirah yang sudah ditetapkan Allah agar kita dapat keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan suci bersih tanpa dosa, seperti dilahirkan kembali sebagai seorang bayi yang fitri. Di antara piranti-piranti maghfirah adalah sebagai berikut. Yang pertama, siam Ramadan. Menunaikan puasa di siang hari bulan Ramadan dengan dilandasi keimanan dan harapan untuk meraih pahala dan Allah dapat mengundang ampunan dan maghfirahnya. Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dilakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, qiyamu Ramadan, menegakkan sholat tarawih atau tahajud di malam hari bulan Ramadan dengan dilandasi keimanan dan harapan, meraih pada pahala dari Allah, dapat mengundang ampunan dan maghfirahnya. Rasulullah SAW bersabda, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa menunaikan qiyamu Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dilakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, qiyamu lailatul qadri, mendirikan sholat ketika terjadi malam kemuliaan atau Lailatul Qadar, akan mengundang ampunan Allah. Rasulullah bersabda, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa mendirikan sholat di malam kemuliaan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan pelaksanaan ibadah sholat di malam yang memungkinkan terjadinya Lailatul Qadar, yaitu pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, memberi buka orang yang berpuasa. Ketika memberi buka orang yang berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang berbuka tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Di samping itu, kita akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, man fattara fihi shaiman kana lahu maghfiratun lidzunubihim. Barang siapa memberi buka orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ia akan mendapatkan ampunan untuk dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian yang kelima, meringankan beban pekerjaan orang lain di bulan Ramadan. Ketika meringankan beban pekerjaan orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan ampunan Allah dan pembebasan diri dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, man khaffafa an ngamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar.
Barang siapa meringankan beban pekerjaan budak sahayanya, di bulan Ramadan Allah akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian yang keenam, beristighfar. Hendaknya kita banyak memohon ampunan kepada Allah selama bulan Ramadan dengan beristighfar. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah, terutama pada saat berbuka. Karenanya ketika berbuka Umar bin Khattab senantiasa berdoa, Allahumma ya wasi'al maghfirati ighfirli. Ya Allah, wahai zat yang maha luas ampunannya, ampunilah dosa-dosaku. Dalam hadis tentang keutamaan Ramadan yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, yang artinya pada bulan Ramadan Allah akan memberikan ampunan kecuali kepada orang yang enggan. Mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, siapakah yang enggan? Ia berkata, orang yang enggan untuk memohon ampunan kepada Allah. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah SWT, adapun yang ketujuh, permohonan ampun dan malaikat untuk orang yang berpuasa. Para malaikat akan senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah untuk seorang yang berbuka sampai ia berbuka puasa. Rasulullah bersabda, wa tastaghfiru lahul malaikatu hatta yuftiru. Dan malaikat memohonkan ampunan untuknya sampai ia berbuka. Permohonan ampunan dan sholawat dari para malaikat untuk orang yang berpuasa tidak hanya terbatas pada puasa wajib di bulan Ramadan, tetapi juga bagi orang yang berpuasa sunnah di bulan-bulan lainnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila seorang yang berpuasa duduk bersama sekelompok orang yang tidak berpuasa, lalu mereka makan-makan, maka para malaikat akan bersolawat untuknya hingga ia berbuka puasa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itulah piranti-piranti untuk meraih ampunan dan maghfirah Allah di bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang yang dapat mengoptimalkan piranti-piranti itu atau sebagiannya sehingga kita dapat meraih ampunan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.